Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lela Anita sebagai dosen pengampu mata kuliah auditing serta teman-teman yang menonton video ini. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah auditing. Perkenalkan, nama saya Dwi Gita Cahyani Puja, NPM 2403031013, bersama rekan saya, Putri Nurfitasari dengan NPM 2403030024. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu kode etik dan menjelaskan salah satu pelanggaran kode etik yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kode etik. Kode etik adalah pedoman berisi prinsip, nilai-nilai atau standar organisasi yang dibuat untuk memandu perilaku, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi penting dari kode etik itu sendiri. Kode etik memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama yaitu membimbing perilaku moral, yaitu proses sadar dan terencana untuk menanamkan, membentuk, dan juga membiasakan nilai-nilai kebaikan, etika, dan juga norma yang baik. Yang kedua yaitu mempromosikan integritas, yaitu suatu tindakan menanamkan, mengajak, dan juga membiasakan nilai-nilai kejujuran dan juga etika dalam lingkungan personal maupun organisasi. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat kontrol sosial seperti mengawasi, mengatur, dan juga mengarahkan perilaku masyarakat supaya tetap sesuai dengan nilai, norma, dan juga aturan yang sudah berlaku. Kemudian, kode etik sendiri memiliki tujuan yang penting seperti mempertahankan kualitas kerja dan menjaga martabat profesi dan melindungi kesejahteraan seprofesi. Dalam kode etik juga ada prinsip-prinsipnya seperti integrasi, kejujuran, keadilan, kesetiaan, tanggung jawab, reputasi, empati, dapat dipercaya, kemudian kehormatan, dan kepatuhan. Yuk kita bahas salah satu contoh pelanggaran kode etik yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya merupakan badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang asuransi, dan saat ini mencatatkan sejarah sebagai salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 16,81 triliun dalam rentan waktu 2008 sampai 2014. PT Asuransi Jiwasraya memiliki produk GS Saving Plan yang merupakan produk asuransi sekaligus investasi atau disebut juga asuransi unit link. Karena kasus tersebut, PT Asuransi Jiwasraya melanggar kode etik yang sudah berlaku dan melibatkan manipulasi laporan keuangan sejak 2006. Investasi tidak berhati-hati pada saham gorengan dan gagal bayar polis GS Saving Plan. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 16,81 triliun, didorong oleh tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran prinsip integritas serta profesional oleh manajemen. Berikut adalah rincian pelanggaran kode etik dan etika bisnis PT Asuransi Jiwasraya. Pertama, rekayasa laporan keuangan. PT Asuransi Jiwasraya melanggar prinsip integritas dengan menyajikan laporan keuangan tidak transparan untuk menampilkan laba semu, padahal sebenarnya mengalami kekurangan cadangan yang signifikan. Yang kedua, investasi tidak hati-hati. Penempatan dana investasi tidak mengikuti prinsip kehati-hatian dengan menempatkan sebagian besar aset pada saham berisiko tinggi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, gagal bayar polis GS Saving Plan. Manajemen berjanji memberikan retur investasi yang terlalu besar dan tidak realistis, yang akhirnya menyebabkan ketidakmampuan perusahaan membayar klaim nasabah. Kemudian yang keempat, pelanggaran etika profesi akuntan. Akuntan publik terkait diduga memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan yang tidak akurat, melanggar kode etik akuntan. Yang kelima, pelanggaran tata kelola korporat. Terdapat konflik kepentingan dan lemahnya pengawasan internal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi secara terorganisir. Kami menyarankan beberapa solusi terkait pada kasus tersebut, antara lain, yang pertama, restrukturisasi polis, yaitu penawaran skema baru kepada nasabah untuk menyesuaikan kewajiban perusahaan dengan kemampuan keuangan yang ada. Yang kedua, pembentukan IFG Life, yaitu pendirian entitas baru di bawah Holding Indonesia Financial Group IFG untuk menerima pengalihan portofolio polis yang telah direstrukturisasi.
Yang ketiga, penyertaan modal negara (PMN), yaitu pemberian suntikan dana triliunan rupiah kepada IFKLEF untuk memperkuat modal dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim nasabah. Yang keempat, penegakan hukum, yaitu melakukan proses hukum terhadap jajaran manajemen dan pihak swasta yang telah terlibat dalam tindakan pidana korupsi serta penyitaan aset untuk pemulihan kerugian negara. Yang kelima, reformasi regulasi, yaitu mendorong pembentukan lembaga penjamin polis serupa LPS di perbankan dan penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencegah kasus yang serupa. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dadah!